Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Sudah lama ya saya tidak buat video recording di kantor ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak bisa membendung hati saya karena ada seorang pria yang berani-beraninya menghina Yesus ya. Saya pun mau mengucapkannya tidak layak ya. Nanti saudara dengar saja apa yang pria ini katakan. Yang belum subscribe gunanya yang pertama adalah supaya setiap kali kami mengupload video-video baru itu muncul di HP saudara. Yang kedua, ketika Anda subscribe, saudara sudah membantu mengembangkan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, apa yang dia katakan. Saudaraku, inilah saudaraku yang saya kasih Indonesia ya. Kalau orang Kristen menghina nabi mereka langsung ditangkap ya. Tapi kalau mereka ya menghina Tuhan Yesus sampai seperti ini dibiarin saudara. Ya kita saksikan ini apa yang dia katakannya. Kok minta maaf mas? Kota kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kok betulnya Yesus asuh. Masa dia bilang Yesus asuh, kurang ajar. Saya dengar loh. Kok tinggal di Papua ini? Di Papua, bukan di Jawa. Bukan kok tinggal di Jawa, keluarga kita punya agama. Oke, ngomong sendiri aja. Kami minta maaf, tadi tidak ada mulut sedikit jadi kami minta maaf. Iya. Atas kata-kata apa tadi Om? Iya tadi saya bilang kata-kata kotor dan minta maaf. Iya. Kotornya seperti apa Bahasa tadi? bagaimana? Bahasa itu tadi apa? Aku bilang seperti apa tadi? Kotornya seperti apa tuh? Apa tadi? Tadi saya bilang apa? Bukan acara Yesus asuh, kok betulnya begitu. Iya. Acara Yesus asuh, kita minta maaf. Kita punya Tuhan. Iya. Saudaraku yang saya kasih, ini penghinaan yang sangat keji ya, sangat sadis menurut saya, karena dia katakan Yesus itu gitulah ya. Saya nanti ngomong gini ya ucapan saya diambil lagi. Jadi saya yang dikatakan ngomong ya. Makanya saudara, orang-orang seperti ini harusnya dimasukkan karantina, dibina. Karena dia tidak tahu ya, negara kita itu negara yang berajaskan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga negara kita itu negara yang demokratis, yang mengajarkan saling menghormati yang satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Tapi kalau kita lihat tadi Bapak ini saudara sampai beraninya ngomong seperti itu ya. Kalau seandainya ibu tadi sama seorang pria dari Papua tadi tidak memberhentikan truknya dan tidak membuat video singkat ini, ya ini tidak akan kita ketahui ya apa yang dia katakan. Tetapi karena ibu dari Papua dan bapak dari Papua ini membuat video singkat ini, sehingga kita tahu apa yang terjadi di sana. Saudara, kita bertindak seperti apa ya. Kalau saya pribadi nggak mungkin saya seorang pendeta melaporkan karena seolah-olah saya membela Yesus begitu ya. Padahal Yesus tidak perlu dibela. Tetapi seharusnya aparat bertindak ya. Walaupun tanpa laporan harus bertindak kalau sudah melihat video viral seperti ini. Minimal orang itu dipanggil ya ke ruangan, dinasihati ya, disuruh minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen. Kenapa kepada seluruh rakyat Indonesia dia harus minta maaf? Karena saudara ini bisa membuat satu sama lain, kita sesama anak bangsa ini jadi saling saling tidak suka. Ya, ada yang pro dia, ada yang juga nggak pro dia. Walaupun saudara omongannya itu sudah jelas-jelas menghina Yesus yang dengan kata-kata sungguh sangat biadab menurut saya. Nah, tetapi kan
ada juga pasti yang bela dia, ada juga yang senang dengan ucapan dia, pasti ada. Setiap apapun yang diucapkan, dilakukan orang itu ada pro kontra. Ya, biarlah video singkat yang saya buat ini bisa disaksikan oleh para aparat negara, khususnya dari pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian ini ya berani bertindak tanpa pandang bulu. Ya, jadi tidak ada istilah mayoritas minoritas di negeri ini. Tidak ada warga negara kelas 1, kelas 2, apalagi kelas 3. Semua kita warga negara Indonesia. Tidak pandang dia suku, ras, agama apapun. Kita sama ya di mata hukum. Tidak ada perbedaan. Ya, oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, ya kita doakan saja supaya aparat pihak kepolisian tidak takut menindak tegas orang-orang yang menghina Yesus atau yang mengganggu-ganggu gereja, yang melarang orang beribadah di gereja atau di gedung serbaguna seperti yang baru-baru kejadian kemarin ini, saudara. Ya, nah, saudara yang saya kasih, ya kalau saya pribadi ya, saya lihat ini bapak ini ya, semakin dia menghina Yesus, ya semakin Yesus tarik banyak jiwa-jiwa. Seperti inilah, lihat gereja tanpa tembok sri pintu ini. Haleluya. Kamu mau berhasil? Sebenarnya kuncinya sudah ada. Iya. Haleluya. Iya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang saudara tidak tahu bahwa kunci itu sudah ada padamu. Iya. Saya pernah, saudaraku yang saya kasih, mau masuk ke kamar saya kebingungan. Aduh, gimana ini? Gimana? Ternyata kuncinya saudara ada di dompet saya. Siapa tahu saudara ya yang ada di sini sampai bertahun-tahun karena saudara lupa ternyata di dompetmu ada kuncinya. Silakan buka pintu dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara di bumi ini, bukan di sorga saja tapi di bumi. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Anda bisa nikmati sorga walaupun Anda masih di bumi. Haleluya. Iya. Makanya saudara di sini dikatakan, kepadamu kuberikan kunci. Luar biasa. Saudara, yang diberikan kunci ini bukan kunci abal-abal, kunci kerajaan. Saudara, di sini dikatakan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bukan kunci abal-abal. Kuberikan kunci kontrakan. Waduh. Kuberikan kunci gudang. Aduh. Kuberikan kunci motor. Ada. Motor Beat. Ini bukan. Kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. 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 Kalau sekarang dalam pikiranmu berkata, Pak, buktinya kok saya begini? Bukti yang kau ajukan ke saya itu bukan bukti yang sebenarnya. Karena bukti yang sebenarnya Alkitab mengatakan kunci kerajaan itu sudah diberikan kepada saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi ketika kunci itu kita nggak gunakan, kunci itu tidak ada artinya sama sekali. Haleluya. Haleluya. Kalau kunci itu kau simpan di bawah kasur, ya mana bisa kebuka itu pintu kamarmu. Makanya saudaraku yang saya kasih, jangan sampai saudara punya kunci tapi saudara tidak tahu kunci itu ada padamu. Atau saudara sudah diberi kunci tapi kuncinya kau buang ke laut. Itu yang parah. Haleluya. Haleluya. Kuncinya dibuang ke laut.
Iya, karena dia pikir, apaan ini? Gak ada guna sama saya. Iya. Ternyata saudara, kuncinya itulah saudaraku yang saya kasih, yang bisa membuat engkau menikmati segalanya yang Tuhan sudah siapkan, yang bisa membuat engkau menikmati semua apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, bentar ini Jol, dibuka dulu. Oh, dari samping. Ya kalau bisa dibuka. Air minum ada yang bagi? Ya. Oh ya. Pare, air minum are. Air minum pare. Nah. Panjang kali nanti aja. Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Tuhan berkati ya. Farida, gua dikasih duit sama Pak Roni. Bisa bukanya. Ini saudaraku yang saya kasih 7 tahun lebih kita pelayanan di sini. Kurang lebih 1000-an orang yang tadinya Bani Kedar, Nebayot yang tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya Yesus. Kenapa? Karena memang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil itu kekuatan Allah. Ya, Roma 1 ayat 17, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, di ayat 16 mau saya, Roma 1 ayat 16. Saudaraku saya kasih, makanya gereja tanpa tembok ini terus ya banyak jiwa memenangkan banyak jiwa. Ya, di sini saudara tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan, tapi kami kasih mereka makanan rohani, jasmani, kami kasih susu buat mereka supaya anak-anak mereka tidak kekurangan gizi. Ya, kita bantu pemerintah ya, program Pak Prabowo kan biar anak-anak bangsa tidak kekurangan gizi. Ya, tapi walaupun begini, kelompok-kelompok kadrun berulang kali mencoba menutup gereja tanpa tembok 1000 pintu. Tapi puji Tuhan, kami menang. Ya, karena Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Jadi kami menang. Saudara Bapak sekalian, ya, yang mau mendukung pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu, ya, karena ini pelayanan sudah seperti pastoral penggembalaan. Besok Kamis kami pelayanan di sini, KKR di sini ya, di gereja tanpa tembok 1000 pintu ini. Yang mau mendukung silakan lihat nomor rekening di deskripsi. Dan saudara, ini ayat buat semua kita saya bacakan. Ya, terlebih terusus buat si penghina Yesus tadi kalau dia nonton. Ayat ini ya saya bacakan ya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semua akan menghadap pengadilan Kristus. Bagi yang orang di dalam Kristus kan nggak mungkin buat jahat lagi. Dia nggak mungkin diadili lagi ya. Ya, dia sudah nerima mahkota dan nerima tempat yang mulia. Tapi bagi orang yang di luar Kristus harus diadili. Ya, bukan nggak bisa Tuhan langsung masukkan ke dalam penyiksaan. Tetapi Tuhan itu maha adil, harus diadili. Makanya hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan tindakan, hati-hati dengan apa yang kita buat. Karena semua kita menghadap takhta pengadilan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa semua yang sudah mendukung gereja tanpa tembok 1000 pintu, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati. Di lain waktu mereka akan mendukung pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.